Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Laili dengan NIM 231024. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan proyek untuk UAS dari MK Metode Numerik. Jadi teman-teman, di sini mungkin saya akan membahas yaitu aplikasi integral untuk menghitung luas dan volume gunung dari Pluto. Nah, di sini teman-teman bisa lihat foto yang di samping ada foto Gunung Ulat Maras. Jadi dalam proyek ini teman-teman, metode numerik itu digunakan untuk mengubah bentuk gunung dari sebuah foto menjadi model matematika, sehingga luas dan volumenya dapat dihitung secara pendekatan. Nah, langsung aja teman-teman, di sini bisa dilihat untuk latar belakangnya, kenapa integral dipakai untuk menghitung bentuk gunung. Nah, jadi gunung tidak mempunyai atau tidak punya rumus bentuk yang baku seperti kubus atau bola. Nah, bentuknya tidak beraturan, sehingga luas dan volumenya tidak bisa dihitung dengan rumus geometri biasa. Disinilah metode numerik membantu. Nah, untuk bentuk gunung pada foto diubah menjadi titik-titik koordinat, lalu dicari fungsi kurva yang paling mendekati bentuk aslinya. Nah, dari fungsi itu, luas dan volume gunung bisa diperkirakan menggunakan integral. Jadi, teman-teman, intinya di sini gunung itu tidak memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, sehingga kita tidak bisa dihitung menggunakan rumus geometri biasa seperti kubus atau bola. Nah, jadi karena itu kita di sini gunakan yaitu dengan cara pendekatan metode numerik. Nah, jadi juga dalam penelitian ini foto gunung ini diubah menjadi titik-titik koordinat, kemudian nanti dibuat fungsi pendekatan menggunakan kurva. Nah, dari fungsi tersebut kita dapat menghitung. Nah, yang pertama itu untuk luas penampang gunung menggunakan integral, dan juga volume gunung menggunakan metode benda putar. Nah, tujuannya adalah untuk memodelkan bentuk alam yang kompleks ke dalam bentuk matematika yang bisa dihitung. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada tujuannya. Nah, yang pertama itu untuk mengubah foto menjadi data titik koordinat di sepanjang siluet gunung. Yang kedua, mencari fungsi kurva polinomial yang mewakili bentuk gunung itu. Nah, yang ketiga yaitu menghitung luas penampang gunung dengan integral tertentu. Nah, yang terakhir itu memperkirakan volume gunung dengan metode kulit tabung atau shell method. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada alur pengerjaan atau langkah utama dalam proyek ini. Jadi di sini teman-teman ada proses pengerjaan dilakukan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama itu mengambil foto gunung dan memasukkannya ke GeoGebra sebagai latar koordinat. Nah, yang kedua itu menandai titik-titik pada siluet gunung sebanyak 19 titik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada melakukan curve fitting untuk pendapatan fungsi pendekatan. Nah, yang terakhir itu untuk menghitung luas dan volume menggunakan integral. Jadi alur ini menunjukkan bagaimana data gambar dapat diubah menjadi perhitungan matematisnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat pada tahap ini foto gunung dimasukkan ke dalam GeoGebra. Kemudian ada 19 titik ditandai mengikuti bentuk puncak gunung dari kiri ke kanan. Jadi semakin banyak titik yang digunakan, maka semakin akurat untuk kurva yang dihasilkan. Contohnya, beberapa titik memiliki koordinat X dan Y,
yang mewakili posisi pada siluet gunung termasuk titik puncaknya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya juga di sini teman-teman bisa lihat setelah titik ditentukan, selanjutnya dilakukan yang namanya itu proses kurva fitting atau mencocokkan kurva ke titik-titiknya. Nah, di sini kita ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada spline. Nah, jadi dia itu hanya menyambung titik-titik bagus untuk visual, tapi tidak bisa dihitung integralnya. Nah, di sini kalau untuk pakai visual saja, spline itu teman-teman, kurva itu mulus yang hanya menyambungkan titik demi titik secara visual. Bentuknya rapi mengikuti foto, tetapi tidak punya satu rumus fungsi yang sederhana. Jadi tidak bisa langsung diintegralkan. Nah, yang kedua itu dipakai untuk hitung, yaitu ada poli atau polinomial derajat 4, yaitu mencari satu fungsi polinomial pangkat 4 yang paling mendekati seluruh titik atau metode kuadrat terkecil atau least squares. Nah, karena berupa satu rumus pasti, jadi fungsi ini bisa diintegralkan. Nah, jadi untuk fit poly ini dia teman-teman, yaitu menghasilkan satu persamaan fungsi yang bisa digunakan untuk perhitungan. Jadi dalam proyek ini ya teman-teman dipilih polinomial 4 derajat 4 karena cukup bisa dibilang fleksibel untuk membentuk kurva gunung dan bisa diintegralkan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat setelah dari proses fitting diperoleh fungsi, yaitu teman-teman bisa di sini ada G dalam kurung X sama dengan 0,001 46 X pangkat 4 dikurang 0,0417 X pangkat 3 ditambah 0,3124 X pangkat 2 dikurang 0,2152 X tambah 0,6302. Jadi fungsi ini tuh mewakili bentuk gunung dalam bentuk matematikanya. Nah, di sini juga fungsi berlaku pada interval X, yaitu 1 sampai X 15,22 yang merupakan lebar dasar gunung pada gambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi setelah 19 titik dicocokkan, dihasilkan satu fungsi polinomial derajat 4 berikut. Nah, fungsi inilah yang menjadi model matematika dari bentuk gunung pada foto dan dipakai untuk menghitung selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya yaitu memperluas penampang gunung. Jadi luas penampang gunung ini dihitung menggunakan integral. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk rumusnya. Nah, jadi nanti hasil integral ini memberikan luas daerah di bawah kurvanya. Dan nanti hasil yang diperoleh itu ada 30,31 satuan luasnya. Jadi nanti nilai ini merupakan pendekatan luas penampang gunung dari tampak sampingnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat, yaitu memperkirakan volume dengan metode kulit tabung. Jadi gunung dianggap berbentuk hampir simetris jika diputar mengelilingi sumbu vertikal yang melewati puncaknya. Nah, dengan anggapan ini, volume gunung bisa diperkirakan menggunakan metode kulit tabung atau shell method, salah satu teknik integral untuk menghitung volume pindah putarnya. Jadi teman-teman bisa dilihat untuk volume digunakan metode
shell method atau tabung. Nah, jadi gunungnya diasumsikan diputar terhadap sumbu vertikal yang melalui titik puncaknya X sama dengan 6,85. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumus yang digunakan. Nah, jadi kemudian nanti dihitung integralnya untuk mendapatkan volume. Jadi nanti hasil volume diperoleh adalah 488,11 satuan volume. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hasil lengkap dari GeoGebra-nya. Jadi pada hasil visualisasi ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Jadi titik biru itu artinya menunjukkan data koordinat dari sweep wind-nya. Nah, sedangkan kurva hijau itu menunjukkan fungsi dari hasil tipunya. Nah, selanjutnya untuk kurva merahnya digunakan untuk perhitungan volume. Jadi visual ini membantu memastikan bahwa model matematika sudah sesuai bentuk dengan asli gunungnya. Selanjutnya yang terakhir teman-teman itu ada kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan dari proyek ini adalah yang pertama itu bentuk alam yang tidak beraturan seperti gunung tetapi bisa dihitung luas dan volume dengan mengubah menjadi data titik lalu memodelkannya dengan fungsi matematika. Nah, kedua itu curve fitting atau pencocokan kurva adalah jembatan antara data nyata, foto, dan rumus matematika yang bisa dihitung. Nah, ini inti dari metode numeriknya. Nah, yang ketiga itu integral tidak hanya teori dari di buku, tetapi juga alat hitung praktis. Integral bisa untuk luas dan metode kulit tabung untuk volume benih dan putarnya. Jadi yang terakhir itu ada hasil luas penampang yaitu 30,31 satuan luasnya dan volume gunung yaitu 488,11 satuan volumenya. Nah, mungkin teman-teman itu saja. Oh iya, saya akan memberitahu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk GeoGebra-nya. Mungkin seperti ini. Di sini sudah ada rumus-rumus yang digunakan dan perhitungannya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.